Selamat sore. Hari ini kita akan coba membuat tutorial merangkai bunga tegak ya. Saya perkenalkan bahan dulu. Hari ini saya masih tetap mempergunakan bunga lokal. Saya tidak mempergunakan bunga import, sederhana tapi hasilnya meriah ya. Ini bunga sedap malam. Sudah itu kita mempergunakan gerbera, bunga krisan aster, dan bunga mawar merah. Saya yakin Anda sudah tahu semua. Sudah itu daun masih tetap mempergunakan ruskus. Ini juga masih gampang ditemukan. Kita akan mencoba mempergunakan daun endong ya. Alat gunting, alat bantu, potong, dan cutter. Jadi tadi saya sudah mencoba di tutorial berikutnya memasang media tancap. Sekarang saya tidak akan memasangkan lagi. Media tancap sudah saya pasang. Media tancapnya adalah floral foam atau floral cell ya. Yang pertama saya akan mencoba membuat rangkaian tegak ya. Sebelum kita buat rangkaian tegak, kita akan mencoba membuat garis dulu. Sudah itu kita akan memasangkannya kurang lebih. Tancapan pertama itu adalah sepertiga dari belakang ya. Kembali saya akan mengambil bunga sedap malam yang lurus karena saya ingin membuat bunga vertikal ya. Jadi kita buang dulu bunga-bunga yang kurang lebih tidak bisa atau sudah tidak cantik untuk dilihat. Mencari bunga yang lurus. Nah, mengukurnya sama. Jika kita ingin membuat yang kecil, paling kecil adalah ukurannya 1. Kenapa saya mempergunakan pot tinggi? Karena kita ingin membuat bunga tegak. Sehingga semakin tinggi potnya akan berpengaruh terhadap rangkaiannya, semakin vertikal ya. Nah, sekarang hanya ukurannya adalah kita boleh mengukur 1, minimumnya adalah 1 setinggi pot isi tempat nancap. Minimalnya segini. Tapi akan jauh lebih bagus, lebih proporsional jika kita pakai maksimalnya 2,5. Tetapi kita akan pakai setengah-setengah saja. Jadi kita akan pergunakan 1,5 dari tinggi vas. 1,5 dari tinggi vas. Akan potong. Tancapannya tetap harus tajam ya. Nah, kita pasang sepertiga dari belakang, sepertiga atau seperempat dari belakang, karena kita akan membuat rangkaian tegak itu hanya dilihat dari satu sisi saja. Di tutorial kemarin kita sudah membuat rangkaian yang bisa dilihat dari semua sisi. Sekarang hanya satu sisi saja. Jadi kita coba pasang. Kita harus bikin lurus, benar-benar lurus. Kalau masih bisa kita atur lurus, dia harus lurus. Nah, jika diperhatikan rangkaiannya akan demikian. Ini kita pasang sepertiga, ini 2/3-nya. Jadi dari media tancap sepertiga, 2/3. Tapi kiri kanannya tetap ditaruh di tengah-tengahnya. Sudah itu saya maaf, mungkin saya sedikit putar-putar. Sudah itu, atau kalau dari samping seperti ini, kita akan mencoba membuat itu. Nanti kita tetap mengukur. Kalau bulat, saya tidak bisa mengukur intervalnya. Tetapi kalau tegak atau segitiga, itu kita bisa mengukur intervalnya atau kemiringannya. Itu bisa kita ukur. Nah, sekarang saya lanjut. Otomatis karena ini tingginya di belakang tinggi, semakin ke depan dia semakin rendah. Di situ akan terlihat intervalnya. Jadi saya akan lanjutkan. Kita akan pasang di depannya. Tapi kalau demikian pendek, maka dia terlihat intervalnya. Saya potong lagi sedikit, kurang lebih mungkin kalau pakai jari mungkin sekian jaraknya atau lebih dari sekian. Nah,
pada saat kita masang ini harus tetap ada intervalnya dan jangan terlalu nempel. Makanya di bagian depan dibikinkan space yang cukup lebar. Sudah itu ini tidak tepat ditaruh di depannya, agak miring sedikit karena kita di sebelahnya akan menaruh yang lagi satu. Kalau dari belakang seperti ini, saya mencoba untuk meluruskannya lagi karena batangnya tidak mau diatur, dia susah diaturnya. Oke, saya dulu nanti pas saya pasang lebih panjang dulu. Dia tidak akan melebar, tidak akan terlalu lebar ke sampingnya. Kita akan mencoba membentuknya seperti ini, itu biar jadi vertikal ya, tidak akan terlalu lebar. Sudah itu, nih, dari depannya begitu, kita akan pasang. Jadi di sini biasanya saya pakai penggaris untuk mengukurnya supaya pasnya. Tapi sekarang ini sedap malamnya agak miring-miring dia, namun tidak apa. Saya akan pasangkan bagian samping. Bagian samping juga dia tidak terlalu lebar. Kita akan memasangnya tidak terlalu lebar. Paling lebarnya adalah kita tidak bawa lurus. Kalau dia dibawa lurus nanti terlalu lebar, kita akan bawa dia ke depan dia pemasangannya, sehingga kelihatannya pun tidak terlalu lebar. Kita tetap bawa ke depan dia masangnya, jadi kurang lebih demikian. Nanti sampingnya saya akan isi dengan bunga filler atau daun, karena di tengah-tengah saya akan pasang dengan bunga gerbera sebagai fokusnya. Fokusnya jadi kurang lebih seperti itu. Ini kita pasang depannya dulu, nanti baru kita akan menyesuaikan. Dia harus kenapa dia dikatakan tegak? Karena dia ke sampingnya dia tidak akan melebar, dia meninggi dia. Oke, seperti tadi kita tidak akan mempergunakan mekanikal untuk meluruskannya, kita hanya mempergunakan yang ada saja, sehingga kalau kita mempergunakan mekanikal supaya gampang dibentuk, kita masukkan kawat atau kita lilitkan kawat, nanti kita gampang membentuknya. Mau kita dia bengkokkan ke kiri atau ke kanan, itu akan jauh lebih gampang. Sekarang kita akan coba.
Saya akan pasang di sini. Sudah itu, yang dua lagi akan pasang lebih pendek, tetapi dia di bawah, tidak akan selalu jauh dari ini panjangnya. Ya, kurang lebih seperti ini polanya. Nanti sekarang kita akan membuat ini rangkaian, kita finishing atau kita lengkapi dengan bunga-bunga supaya dia akan menjadi rangkaian yang benar-benar menjadi vertikal. Bukan hanya lihat, kalau Anda perhatikan masih media-media masih banyak terlihat. Jadi kalau ini pun dibikin lebih lebar ke sampingnya masih memungkinkan. Saya coba. Masih memungkinkan. Artinya apa? Kita membuat benar-benar dia vertikal. Jadi tidak harus meruncing ke atas. Boleh kalau dibikin flat pun masih boleh, tetapi kita mencoba membuatnya sedikit lebih kecil ke atas. Sekarang saya akan tambahkan dengan bunga filler. Bunga filler kami hari ini cukup besar-besar. Saya tidak mengerti ini berlapis tuh. Bunga fillernya kita taruh di tengah pertama. Sudah itu akan taruh di dalamnya. Sudah itu lebih tinggi. Pasang di sini, di dalamnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti sekarang adalah saatnya kita lengkapi. Ingat, kita tetap berfokus bahwa usahakan dia tidak melebihi dari yang di depan, sesuai dengan bentuk yang kita harapkan. Nah, ini adalah bagian depan. Lihat dia bagian depan ini walaupun dia batangnya pendek, tetapi dia kelihatannya tetap melebihi keluar. Jadi kita geser mungkin posisinya biar dia kelihatan tetap sesuai. Dan ini sekarang kita tinggal tambahkan daun. Kita tambahkan daun. Kita mulai daun hibiscus. Nah, kalau ingin nanti ditambahkan dadi yang mungkin batangnya lebih bunganya kuncup, itu akan lebih bagus. Bagian atas kita taruh. Namun sekarang saya akan menambahkan daun dulu sebelum saya akan melakukan finishingnya. Kita akan tetap memasangkannya dari belakang, dari bawah. Kita mengisi media ini, ya. Walaupun dari depan media ini tidak terlihat, tapi harapannya supaya tetap harus terisi dia. Kenapa dia harus terisi? Karena dia kelihatannya tidak cantik jika tidak diisi. Ya. Oleh sebab itu kita harus isi di belakangnya dengan daun yang kita punya. Yang tinggi. Sudah itu yang lebih rendah.
biasanya di bagian terakhir sekali kita akan isi semua. Nah, lihat. Jadi bagian terakhir ini belum saya isi komplit. Sekarang saya akan isi dengan daun-daun yang lebih kecil. Boleh mempergunakan daun yang ada. Tujuannya sama, jadi untuk supaya media tancapnya itu tidak terlihat. Sebelum berakhir, cek lagi terutama. Nah, kalau di sini kuning saja kelihatannya kurang kurang cantik. Jadi saya akan coba tambahkan daun ruskus yang agak pendek-pendek supaya ada hijau-hijaunya. Pendek-pendek saja ke dalam. Ya, itu. Nah, untuk bagian bawah, supaya dia benar-benar di bawah rata, kita akan tambahkan daun andong. Dan mungkin saya perlu potong kecil supaya dia mau kelihatan di bawahnya. Kita potong daun andongnya. Jangan terlalu besar supaya tidak melewati batasnya. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah rangkaian tegak. Sebelum selesai masih ada ternyata yang kita perlu isi. Masih ada. Jadi di sini dibutuhkan juga ketelitian kita pada saat merangkai. Jangan sampai medianya banyak yang terlihat, sehingga itu akan mengganggu kecantikan dan keindahan dari rangkaian itu sendiri. Sebelum saya akhiri, kita perhatikan lagi. Saya akan putar lagi sekali apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kita cek lagi posisi bunganya, pastikan, putar, lihat sudah sesuai. Di belakang juga sudah full, sudah tidak ada media-media yang terlihat. Sudah itu baru kita boleh pajang. Terima kasih sudah memperhatikan. Hari ini adalah tutorial membuat rangkaian bunga tegak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.